Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang modul 2 untuk ujian tengah semester praktikum audit. Jadi langsung saja di sini. Yang pertama itu kita akan membahas tentang ICQ. Nah, di sini untuk di modul 2 ini ICQ-nya itu ada tentang penjualan dan juga tentang piutang. Nah, di penjualan ini kita lihat hampir semua pertanyaannya itu jawabannya itu ya atau dilakukan, dan hanya beberapa yang tidak relevan dan ataupun yang tidak dilakukan. Sedangkan untuk piutang juga sama, piutang juga hampir sebagian besar itu dilakukan atau dijawab ya, dan hanya beberapa yang tidak dilakukan ataupun tidak relevan. Nah, dari sini saya sendiri bisa menyimpulkan bahwa si PT Sugus ini sudah melakukan internal kontrol dengan baik. Jadi langsung saja kita ke selanjutnya, itu tentang prosedur audit. Nah, di pertama ini itu tentang minta daftar piutang usaha yang terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, ini sudah dilakukan. Jika sudah dilakukan, maka diberi tanda checklist. Jika tidak dilakukan atau tidak relevan, diberi tanda strip. Dan ini parafnya itu diisi oleh si Wijaya, karena prosedur ini dikerjakan oleh si Wijaya. Nah, untuk poin nomor 1 ini sudah dilakukan. Penjelasannya itu ada di buku 1 halaman 51 sampai 58. Langsung kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua ini tentang mempelajari kebijakan akuntansi dan juga prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Ini juga sudah dilakukan. Penjelasannya ada di buku 1 di halaman 21. Lalu yang ketiga ini tentang receivable turnover atau rasio perputaran piutang. Nah, ini juga sudah dilakukan. Perhitungannya ada di sini. Nah, jadi ini perputaran piutangnya, rasio perputaran piutangnya. Rumusnya itu penjualan tahun tertera, yaitu tahun 2017 dan 2018, dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Penjualannya itu diambil dari 2017, yang ini 30 miliar sekian. Rata-ratanya itu dari, kalau 2017 itu dari 2016 nih, piutang usaha 2016 ditambah piutang usaha 2017, lalu dibagi 2. Nah, setelah dihitung untuk tahun 2017, receivable turnover-nya itu ada 6,58. Sedangkan untuk tahun 2018-nya nilainya itu sebesar 4,16. Lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4 itu melakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan seperti misalnya dengan menggunakan penelitian pada buku besar atau atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal di neraca. Nah, ini sudah dibahas di TOC di indeks TOC 1. Jadi langsung ke indeksnya. Nih. Di sini kan ini tentang schedule uji transaksi penjualan dan piutang. Di sini sudah tertera. Sudah tertera nih tanggal dan nomor surat jalannya, tanggal dan nomor faktur penjualannya, nama pelanggannya, jumlahnya, serta beberapa bukti bahwa kita sudah melakukan konfirmasi kepada bukti pendukungnya, otoritas, serta votingnya. Selain itu juga kita sudah melakukan, jika kita sudah melakukan pemeriksaan pencatatan ke buku penjual, buku kartu piutang, serta buku besar, kita beri tanda checklist. Nah, untuk dari sini nih, pelanggan 1 sampai nomor 5, dari Zaira sampai Sejahtera, ini sudah kita periksa semua dan semuanya itu sudah ada. Tapi dari Pelita sampai Rimba ini kita tidak memeriksanya karena belum ada buktinya. Jadi lanjut kita ke TOC. Kita ke poin 5. Poin 5 itu menindaklanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila ada selisih diminta atau diteliti keterangan dari klien.
Nah, ini penjelasannya ada di indeks EE atau di schedule daftar konfirmasi. Nah, di sini kita lihat di hasil konfirmasinya. Ada ada dua bagian, dan juga ada NR. NR itu untuk tidak menjawab, ada RD itu untuk tidak setuju, dan CB ini untuk yang setuju. Di hasil konfirmasi yang pertama, ada beberapa yang NR seperti Krakatau, Lestari, Nuansa, dan lain-lain. Dan juga ada beberapa yang RD seperti Merdeka, Sejahtera, dan lain-lain. Dan juga CB-nya ini ada si Forbox dan Royal. Dan dari sini kita temukan perbedaannya, perbedaan pencatatannya. Ini ada perbedaan pencatatan antara si pelanggan dengan si Sugus. Jadi setelah ini kita langsung saja ke ES1 untuk untuk peringkasan hasil konfirmasi positif wirausahanya. Di pengiriman konfirmasi yang pertama, yaitu ada saldo menurut konfirmasi yang CD-nya itu ada 2, hasil konfirmasi yang RD-nya itu ada 9. Nah, ini jumlahnya. Lalu dari jumlah ini kita bisa menghitung persentase tahun berjalannya dengan cara ini jumlah ini dibagi dengan nilai total piutang usaha. Kalau tahun berjalan ini dibagi dengan total piutang usaha tahun 2018, sedangkan untuk persentase tahun lalunya ini dibagi dengan total piutang usaha tahun 2017. Di sini saya ambil yang dari sini. Oke, singkat cerita kita sudah menghitungnya dan dapat persenan ini. Dari persenan ini kita dapat total persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha itu di tahun berjalan atau di tahun 2018 itu ada 100%, dan di tahun 2017 itu ada 141%. Oke, lanjut. Kita ke poin nomor 6. Bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalkan dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Nah, ini sudah dilakukan. Lalu nomor 7 ini melakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang usaha. Terhadap pembayaran piutang. Nah, ini juga ada di indeks EE. Ini di pojok paling kanan. Nah, ini tuh ada juga keterangannya di buku, itu ada di halaman 51 buku 57 buku 1. Dari sini kita lanjut ke poin nomor 8. Nomor 8 ini perhatikan teratur penjualan yang besar sesuai tanggal neraca atau laporan posisi keuangan ini tidak dilakukan. Lalu nomor 9 ini tentang prosedur mengenai uji pisah batas penjualan. Nah, ini ada di PL1.1. Nih, di sini juga ada nih surat tanggal dan nomor untuk surat jalannya, tanggal dan nomor untuk faktur penjualan, nama pelanggannya, jumlahnya, serta tanggal pencatatan ke buku besarnya. Lanjut kita ke poin 10. Teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan ajak piutang. Ini bla bla bla, ini tidak dilakukan. Nomor 11 juga memverifikasi apakah penjajangan piutang tidak tertagih sudah cukup atau sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ini juga tidak dilakukan karena si Sugus ini menggunakan metode di mana piutangnya itu nanti akan dihapus ya. Dan untuk poin nomor 11 ini tentang pengungkapan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh si para partner atau MAPS, ini juga tidak dilakukan. Dan ini daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini ada di indeks utama ya, atau di indeks E. Nah, dari sini nih ada jurnal ya, ada pare yaitu ada koreksi. Ini koreksinya. Jadi dari sini itu kita hitung
dan kita masukkan ke debit dan kredit. Nah, sebenarnya ini dari poin 1 ini sampai poin 6 itu untuk schedule si E1 nih yang ada di sini nih. Jadi nanti kita masukin itu ke sini, tapi saya taruhnya di schedule utama. Ini jadi nanti koreksinya taruh di sini dengan keterangan, misalnya ini nomor 1 nih, dia kreditnya 11 juta. Keterangannya dari jurnal koreksi nomor 1. Berikut juga dengan ini yang 10 juta ada di koreksi nomor 9. Begitu juga setelahnya sampai habis maupun di debit ataupun kredit. Dan nanti ditotal dengan total sebesar sekian dan kreditnya sebesar 96.900. Nah, nanti dari total ini kita akan pindahkan ke neraca ya, untuk akun saldo akun piutang usaha. Oke, lanjut. Nah, di sini nih prosedur audit ini dilakukan oleh si Wijaya pada tanggal 14 Desember 2018 dan diperiksa oleh diri saya sendiri di tanggal 12 Maret 2019 dalam periode 2018. Lanjut, untuk PPN ini PPN di modul ini tidak dibahas ya, tidak disinggung sama sekali, makanya saya strip semua. Lalu untuk penjualan ini schedule utama penjualan itu schedule-nya si PL1. Nah, di sini kan membahas tentang penjualan dan juga retur penjualan. Dan juga ada beberapa pare ya, atau ada beberapa yang dikoreksi. Nih, seperti jurnal nomor 1, 2 dan 3 ini masuknya ke PL1. Jadi nanti dimasukkan aja ke debitnya yang mana, yang kreditnya yang mana, seperti ini. Penjualan kan di kredit 180 juta, dimasukin ke sini. Nanti dihitung prauditnya dengan cara per klien ditambah pare debit dikurang pare kredit. Hasilnya sekian dan nanti ditotal. Oke, lanjut. Nomor 2, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ini juga sudah dilakukan. Di nomor 3, analytical review untuk mengetahui sebab naik turunnya penjualan saham pada periode berjalan. Ini ada di ARP 1.3 ya. Nah, ini dia. Ada di ARP sini, nih perhitungannya ini. Jadi antara per klien dengan per audit itu apakah ada kenaikan atau penurunan. Jika saldonya positif, nilainya positif, itu berarti ada penaikan. Jika saldonya negatif, itu ada penurunan. Ini kalau ini kan negatif, tapi ini lain cerita ya. Ini kan karena prauditnya ada dan per kliennya pun negatif, jadi ini dia sebenarnya nggak berubah sih, nggak naik nggak turun. Nah, perhitungannya itu jadi simpel aja, dari per klien dikurang praudit. Nah, nanti dari perhitungan ini, selisih ini kita hitung, kita jadikan persentase untuk mengukur seberapa besar kenaikannya dengan cara total selisihnya ini dibagi dengan per audit. Nah, jadi semua ini dilakukan dari masing-masing akun sampai habis. Lanjut, kita ke mana? Coba. Nomor 4, meminta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya dan bla bla bla. Nah, ini tuh ada di keterangannya, ada di buku. Dan yang berwenang itu si pihak pemasaran atau siapa namanya itu saya lupa. Nah, nomor 5 ini yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan kelengkapan dan tempat, dengan pemeriksaan secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan, kas atau bank. Pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Bla 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 bla. Dan ini semua ada di TWC ya, kayak tadi tuh. Pemeriksaannya terkait tanggal dan nomor surat jalan, tanggal dan nomor faktur penjualan, bukti-bukti pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan pencatatan. Ini semua ada di sini. Jadi kita lanjut lagi. Nomor 6 ini waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Ini tidak dikoreksi atau tidak dilakukan.
Nah, untuk poin 7 ini, periksa sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur nota atau debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Nah, ini tuh pemeriksaan juga ada di TOC ya. Kayak tadi nih, kita melakukan pemeriksaan cross-check dari bukti pendukung, otoritas, footing, dan pemeriksaan catatan ke buku penjualan. Penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, tetapi di sini saya menemukan satu kesalahan nih. Makanya saya beri tanda biru dan saya kasih keterangan. Satu kesalahannya itu ada di pencatatan salah tulis pada kolom harga satuan itu ada di faktur penjualan dengan nomor faktur F231 FP231 12 Nah, yang ada di buku itu terteranya itu harga satuannya itu Rp20. Sedangkan seharusnya itu harga satuannya itu harusnya Rp20.000. Nah, jadi kita lanjut ke nomor 8 yaitu tentang terkait transfer pricing. Di sini kita tidak memeriksanya karena seperti yang tadi saya bilang, di modul ini tidak ada sangkut pautnya dengan perpajakan atau PPN. Lalu nomor 9 ini, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar. Dan juga ada di TWC 1 seperti yang tadi penjelasannya. Nih, ada di sini. Nomor 10, lalu waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan piutang usaha serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Nah, ini juga penjelasannya ada di PL1 terkait dengan penjualan serta retur penjualan. Ada di sini. Berikut juga dengan jurnal koreksinya seperti yang tadi. Lalu nomor 11 ini tidak dilakukan nih terkait tentang pemeriksaan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan yang lebih dari 1 tahun, ini tidak dilakukan. Lalu yang kedua ini, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Nah, ini juga sudah dilakukan itu pada saat pemeriksaan fisik. Lalu yang terakhir ini, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Nah, ini ada di schedule utama, schedule E, dan ada di jurnal koreksi. Untuk koreksinya itu ada di sini, saya gabungin. Jadi total ada 10 jurnal koreksi, dan juga kesimpulannya itu ada di sini. Kesimpulan serta beberapa catatan mengenai piutang, pemeriksaan piutang, catatan pemeriksaan penjualan, serta kesimpulannya ini. Jadi menurut saya itu kesimpulannya itu masih ada kesalahan dalam penulisan satuan harga pada faktur penjualan yang menyebabkan koreksi yang materialitas. Namun semua ini masih sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, kan prosedur audit ini kita sudah lakukan sehingga kita mendapatkan beberapa jurnal koreksi ya, seperti yang ada di S1, PL, PL1, dan lain-lain. Nah, nanti jurnal koreksi ini nih, total pareknya ini kita pindahkan atau kita isi ke dalam neraca. Begitu pula yang ada di PL1 nih. Kalau untuk S1 ini kita taruh di neraca A21 pada akun piutang usaha. Nah, ini kan totalnya sama nih sama total di S1. 213 untuk debit, 9.900 untuk si kredit. Jadi kita masukkan aja. Lalu di sini per auditnya kita hitung sama kayak tadi dengan cara per klien ditambah pare debit dikurang pare kredit.
Nah, nanti semuanya dihitung, lalu dengan total sekian. Nah, lalu untuk yang PL1 itu masuknya ke ini, apa nih, kertas kerja laba rugi pada akun penjualan neto. Nanti juga kita masukin totalnya, lalu kita hitungnya tapi terbalik ya. Kalau di sini per klien dikurang pare debit ditambah pare kredit dengan hasil sekian, dan semua juga ditambah dengan total hasil sekian 3.455.152.644. Mungkin sekian penjelasan saya terkait uji kasus pada modul 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.